Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Fuad. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan alat, media, dan sumber. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan belajar dan pembelajaran. Kalian pasti bingung, apa sih yang dimaksud dengan belajar dan pembelajaran? Nah, jadi belajar dapat diartikan sebagai tahapan aktivitas yang menyebabkan terjadinya perubahan perilaku dan mental yang relatif sebagai bentuk respon kepada situasi dan interaksi dengan lingkungan. Sedangkan pembelajaran dapat didefinisikan sebagai upaya proses membangun pemahaman kepada peserta didik. Sekarang saya akan membahas perbedaan alat, media, dan sumber. Jadi yang pertama yaitu alat. Alat peragam merupakan segala sesuatu alat yang dapat menunjang keefektifan dan efisiensi penyampaian, pengembangan, dan pemahaman informasi atau pesan pembelajaran. Fungsi utama alat peraga itu sendiri adalah untuk memperjelas keabstrakan konsep yang diberikan oleh guru agar peserta didik mampu menangkap arti dari konsep abstrak tersebut dengan lebih mudah. Contoh dari alat itu sendiri bisa dilihat di samping saya, yaitu torso, atau kita bisa sebut dengan patung batang tubuh. Torso tersebut berfungsi sebagai alat peraga organ tubuh manusia. Dengan bantuan torso, mempermudah pembelajaran agar peserta didik dapat memahami atau membayangkan bagaimana sih bentuk dari organ tubuh. Selanjutnya adalah media. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan dan merangsang pikiran, perasaan, dan kemampuan peserta didik sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. Dengan adanya media tersebut, guru dapat merangsang pikiran dan kemampuan siswa sehingga mereka termotivasi untuk belajar. Media pembelajaran memudahkan guru untuk menyampaikan materi yang sifatnya abstrak. Lalu macam-macam media pembelajaran. Yang pertama yaitu media audio. Media audio berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber pesan ke penerima. Jadi contohnya tuh ada radio, tape recorder, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua media visual. Media visual ini mengandalkan indera penglihatan. Jenis media ini dia itu menampilkan materinya dengan menggunakan proyeksi atau proyektor. Jadi media visual sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu ada media visual diam dan media visual gerak. Contoh dari media visual diam tuh ada foto, lukisan, bagan, poster, lalu ada ilustrasi dan lain sebagainya. Sedangkan untuk contoh dari media visual gerak tuh salah satu contohnya adalah film bisu. Lalu yang ketiga ada media audiovisual. Media ini berhubungan dengan sesuatu yang menampilkan suara dan gambar sekaligus. Media audiovisual juga dibedakan menjadi dua, yaitu media audiovisual diam dan media audiovisual gerak. Contoh dari media audiovisual diam yaitu TV diam, film rangkai bersuara, buku bersuara, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh dari media audiovisual gerak yaitu ada film, ada TV, ada film bersuara, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada media sarbaneka. Media sarbaneka sendiri merupakan suatu media yang disesuaikan dengan potensi di suatu daerah, di sekitar sekolah, atau di lokasi tergantung ya dari kondisi atau situasi di lingkungan mengajar gitu. Contoh dari media sarbaneka sendiri itu ada papan tulis, ada papan buletin, ada media 3 dimensi, terus ada realita. Nah, contoh dari media 3 dimensi itu seperti model, ada mock-up, dan juga diorama. Sedangkan contoh dari realita itu seperti kucing, burung, kelinci juga bisa, dan lain-lain sebagainya. Lalu yang kelima yaitu media fotografi. Nah, gambar fotografi diperoleh dari berbagai sumber. Misalnya tuh bisa dari surat kabar, terus dari lukisan, kartun, ilustrasi, terus bisa dari koran, dan lain sebagainya sih. Lalu yang terakhir yaitu yang keenam, yaitu ada peta dan blog. Lalu pembahasan yang terakhir yaitu ada sumber. Sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang, tempat, dan wujud tertentu dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan dalam belajar. Seperti itu ya.
macam-macam sumber belajar. Yang pertama yaitu tempat atau lingkungan sekitar, yang dimana seseorang dapat belajar atau terjadinya proses perubahan tingkah laku, maka tempat itu dapat dikategorikan sebagai sumber belajar. Contohnya tuh bisa perpustakaan, sekolah, rumah, yang penting lingkungan sekitar peserta didik lah gitu. Yang kedua yaitu benda, yaitu segala sesuatu yang memungkinkan terjadinya perubahan tingkah laku bagi peserta didik. Maka benda itu tuh dapat dikatakan sebagai sumber belajar bagi peserta didik sendiri. Contohnya tuh seperti peninggalan bersejarah. Lalu yang ketiga, orang. Siapa saja memiliki keahlian tertentu di mana peserta didik dapat belajar sesuatu pada orang tersebut, maka yang bersangkutan dapat dikatakan sebagai sumber belajar. Lalu yang keempat ada buku. Semua buku yang dapat dibaca dengan mandiri oleh peserta didik, tidak dibacakan oleh orang tua atau guru ya, itu tuh dapat dikatakan sebagai sumber belajar. Lalu yang kelima, peristiwa atau fakta yang sedang terjadi. Jadi itu adalah pembahasan tentang perbedaan antara alat, media, dan sumber. Bila ada salah kata, mungkin ada materi yang saya sampaikan itu salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian video yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.